kami bless secara berkala setelah kegiatan ini berakhir. Dan sedikit juga nih gimmick nih Bapak Ibu, insya Allah nanti di akhir kami akan membagikan hadiah berupa voucher ya. Voucher ini ada voucher dengan nominal, yang nominalnya insya Allah nih nominal yang bagus gitu. Tidak kami sebutkan nih karena nanti khawatirnya pengen nanyanya cuma pengen dapat voucher Bapak Ibu. Tapi insya Allah kami sudah siapkan juga untuk Bapak Ibu yang hari ini pertanyaannya paling mantep, nantinya insya Allah akan kami bagikan. Ini mudah-mudahan bisa menjadi stimulus Bapak Ibu ya. Siapa tahu hari ini ternyata rezeki itu lagi bagus-bagusnya, insya Allah nanti akan kami bagi di akhir acara. Ini berupa voucher, ada payment gateway gitu ya, Ji ya. Nanti insya Allah akan kami bagikan di akhir acara. Baik Bapak Ibu, bersama-sama marilah sebelum saya lanjut untuk acara yang berikutnya, marilah bersama-sama kita membuka kajian kita, membuka majelis kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya akan langsung disampaikan mengenai materi haji dan muhasabah cinta ilahi yang akan disampaikan langsung oleh gurunda kita Kiai Haji Sofiullah Muhajir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah karunia panjang umur sehat walafiat sehingga kita masih berikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وعلى قلبي حق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para tetamu Allah, yang mudah-mudahan kalau kemarin kita sudah berangkat haji atau umrah, mudah-mudahan terpanggil kembali untuk menikmati indahnya sujud dan munajat, ibtihal di tempat-tempat yang ijabah di Baitullah dan di sekitarnya, juga di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesempatan dan rezeki yang banyak sehingga kita bisa bersama-sama kembali bersama orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk berziarah ke Baitullah dan Madinah. Bapak Ibu yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan bahwa saya perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhajir, salah satu asatidz yang selama ini membawa dan mendampingi ya. Saya sering sekali merubah redaksi, membimbing dengan mendampingi karena untuk sebuah pembimbingan haji rasanya cukup berat, dan saya lebih merasa mendampingi Bapak Ibu sekalian dengan tentunya kemampuan saya yang terbatas dan semaksimal mungkin saya berikan kepada Allah. Itu tadi sebagian yang terbaru. Hah? Ya, kemudian mudah-mudahan harapannya adalah dengan saya berkhidmah kepada tamu-tamu Allah, mendampingi tamu-tamu Allah, mudah-mudahan orang-orang yang saya cintai dari keluarga saya, mudah-mudahan diberikan kesempatan yang sama untuk kita bisa melayani tamu-tamu Allah di tanah suci, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala pastinya janjikan kepada orang-orang yang datang ke sana, terutama dengan lillah, akan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karenanya saya memilih tema pada sore hari ini dengan bahwasanya haji ini adalah merupakan refleksi daripada cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita.
Saya memulai dari ini semua karena saya terinspirasi dengan doanya Nabi Allah Daud alaihissalam, di mana beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man Kak suruh yuhibbu buka. Kak suruh buka Zoom nak. Kak suruh pada bukain. wa hubba man yuhibbu wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa waladi wa ahli wa min al-ma'il warid. Beliau Nabi Daud alaihissalam pernah berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau karunia cintamu. Artinya karunia cinta, selain Allah memberikan cinta kepada kita, juga kita dicintakan Allah kepadanya. Dan ini sesuatu yang mahal. Wa hubba man yuhibbuk, dan berilah aku karunia cinta untuk mencintai orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuna hubbak, dan berilah aku karunia untuk dipermudah beramal yang dengan amal itu aku mendapatkan cinta. Nah, di antara kecintaan, sebab kecintaan Allah kepada kita adalah sesuai dengan penciptaannya, kita melaksanakan seluruh daripada tugas kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, yang salah satunya adalah. Maka jalan terbaik untuk mendapatkan diri kepada Allah adalah dengan jalan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalani seluruh dan menghindari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara ibadah yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang mencakup daripada ibadah maliyah, harta, badaniyah, yaitu fisik dan jiwa kita, wa ruhiyah, dan ruh kita, ialah ibadah haji ke Baitullah. Maka oleh karenanya Allah khususkan penyebutannya langsung untuk pelaksanaan ibadah haji ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan warning, peringatan kepada kita semuanya agar betul-betul pelaksanaan ibadah haji ini yang begitu mulia dan begitu lengkap tidak disertai dengan keinginan lain kecuali untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari bahasa Arab yang saya paham, bahwa pecahan kata cinta ini banyak. Di antaranya salah satunya adalah kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia sudah menjanjikan kepada kita semua sebuah anugerah bil khusus kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa warahmati wasi'at kulla syai. Kasih sayangku, cinta aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang maknanya lebih luas. Kemudian salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah cinta kepada kita semua. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kasih sayangku meliputi seluruh, mengalahkan seluruh yang ada di muka bumi. Warahmati wasi'at kulla syai. Jadi ketika kita datang dengan berbagai persoalan, dengan berbagai dosa, dengan berbagai kesalahan datang kepada Allah Ta'ala, ini sudah dipastikan Allah akan menyambut kita dengan ampunannya, dengan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini pula lah yang akan mengangkat kita dari derajat yang rendah menjadi derajat yang tinggi. Karena ketika kita betul-betul mencintai Allah, lalu Allah mencintai kita, termasuk kita mendapatkan keridhaannya. Jangankan sesuatu yang baik yang akan Allah berikan kepada kita, sesuatu yang secara logis pun adalah buruk buat kita. Seperti kita ambil contoh nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita paham neraka yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW begitu mengerikan keadaannya. Namun jika itu tidak disertai dengan cinta, tidak disertai dengan ridho. Tetapi ketika bicara konteks neraka dari sudut cinta, maka neraka yang digambarkan mengerikan dan panas pun akan menjadi sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang indah. Karena hadirin, Bapak Ibu sekalian, di rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bahwa di neraka pun ada malaikat-malaikat penjaganya.
namun karena dengan disertai ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah di dalamnya, maka niscaya malaikat itu akan tetap bertugas dengan nyamannya, dengan indahnya. Dikala yang lain merasakan panas, menyengat, dan seterusnya, tapi karena ada cinta Allah di situ, maka tentunya neraka bagi malaikat penjaga tidak akan terasa apapun yang menyakitkan atau yang membuatnya tidak nyaman, melainkan membuat sebaliknya, membuat malaikat ini semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita. Seandainya kita memahami makna cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya keridhaan tentang keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada kita rasakan adalah keindahan. Diumpamakan, seandainya, mohon maaf, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ahli surga, yang pantas menjadi penduduk surga. Namun seandainya, hadirin, ketika kita diperintahkan Allah, seandainya, ini seandainya, dalam kitab Tafsir Munir karya Imam Nawawi, seandainya kita diperintahkan Allah untuk masuk neraka, maka kemudian kita datang ke dalamnya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cinta Allah, maka niscaya, yang kata malaikat, kita sebagai makhluk manusia pun tidak akan terbakar selama-lamanya, melainkan kita akan merasa dingin semuanya. Dan inilah menjadi penguatan daripada surah Maryam, dikatakan wa in minkum illa wariduha, bahwa setiap manusia, ahli surga, ahli neraka, semuanya akan melewati satu lembah yang namanya Jahannam. Namun yang menjadi perbedaan adalah ketika kita disertai cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan merasakan panas sama sekali, melainkan kita terlindungi dengan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bicara konteks cinta, maka yang kita harapkan ketika kita datang ke Baitullah dengan cinta, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengundang kita. Bayangkan hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dulu pernah berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minas sama'i tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Untuk menghemat waktu, kira-kira doa daripada Ibrahim ini, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan bahwa beliau meninggalkan anak keturunannya yaitu Ismail dan Hajar di tengah padang yang tandus, yang pada saat itu tidak ada sumber air, kemudian juga tidak ada pohon-pohonan. Tetapi ketika itu Nabi Ibrahim menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu beliau mengatakan, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, nanti jadikan hati-hati dari sebagian manusia ya untuk cenderung cinta. Hawa dalam bahasa Arab adalah cinta. Dicintakan semua orang untuk datang ke Baitullah. Ini kata para mufassir dalam bahasa Arab disebutkan bahwasanya seandainya Allah mengatakan faj'al afidatan nas, ya Allah jadikan seluruh hati manusia, seluruh tanpa kecuali. Ini beruntung redaksinya adalah faj'al afidatan minan nas. Ya Allah jadikan sebagian daripada hati manusia. Jadi sebagian saja. Kalau seandainya seluruh hati manusia dicintakan oleh Allah ke Baitullah, maka mohon maaf, yang ngantri haji bukan hanya orang Islam, melainkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Konghucu, yang lain-lainnya pasti mereka cinta dengan Baitullah. Tapi Allah pilih cinta itu hanya berada di hati orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan gerakan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji. Dia mulai menabung, dia mulai mempersiapkan diri, dan inilah bukti cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengatakan cinta, pengen naik haji tapi tidak ada ikhtiar, atau mungkin tidak menabung, atau tidak mulai menyetorkan, mohon maaf, sebenarnya cinta kita dilakukan, niat kita dilakukan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ketika kita mulai punya rezeki sedikit, ditumpuk sedikit, atau mohon maaf, jangan kita 1 juta, 1.000 rupiah, kita dapat 1.000 rupiah, kita masukkan ke celengan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau ini cukup, dan ini tidak ada mustahil, kita tidak bicara angka. Bagi Allah, kalau sudah
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau 1000 bisa membuat kita berangkat haji. Nggak usah 1000, nggak pakai modal. Kita bicara kemarin, kita lihat ya yang baru-baru ini viral, ada orang naik haji berangkat dengan sepeda dari Indonesia ini Pak. Bahkan mungkin beberapa tahun lalu namanya Hamim, seorang mahasiswa berjalan kaki dari dari Jawa Tengah, saya lupa tempatnya, jalan kaki sampai ke tanah suci. Apa yang menyebabkannya sampai ke sana? Karena dia punya cinta di hati. Dia punya keinginan untuk betul-betul kuat datang ke Baitullah. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang punya rezeki yang berlimpah, yang dicukupkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tambahan cinta kita kepada Allah, niscaya panggilan Nabi Ibrahim tadi, doa Nabi Ibrahim tadi akan terus-menerus tersampaikan ke hati kita untuk akhirnya kita terus akan ketika datang orang-orang dari naik haji, kita langsung tersentuh untuk kembali berangkat. Orang mau berangkat, kita pengen lagi. Orang mau nabung, kita membantu orang bikin paspor. Kadang-kadang kita teringat lagi kisah-kisah manis indahnya jamuatullah di Baitullah dan di Madinatul Munawwar. Ini luar biasa karena memang kita sudah dianugerahkan cinta itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara cinta, yang mahal jadi murah. Yang jauh jadi dekat. Alhamdulillah kemarin saya rasa di sini alhamdulillah ada peserta yang tadi ada ya, ada ibu, jadi karena ini jadi apa namanya, jadi subhanallah, jadi saksi sejarah juga buat kami. Tahun ini saya berangkat di sini ada tadi Guru ya Tobing, saya lihat luar biasa. Beliau menyaksikan bagaimana di Mina kami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya. Jadi kita punya rencana Pak, ini juga jadi pelajaran buat kita. Kalau dengan kekasih harus pasrah total. Jangan kebanyakan rencana. Nah, artinya boleh melakukan sesuatu program dengan baik, dan ini adalah dibaguskan dalam Islam karena husnul tadbir minal ma'isyah. Program yang bagus adalah sebagian daripada kehidupan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentunya jangan lupa juga tawakal. Ini contohnya apa yang menimpa dengan kami ketika haji kemarin tahun ini. Alhamdulillah saya membawa rombongan Anissa kuota ekonomi. Kemudian kita berencana turun di tenda Mina, tapi ternyata bisnya tidak bisa masuk. Akhirnya kami berjalan sejauh 7 kilometer. Mungkin ini bukan jarak yang terlalu jauh. Ketika tidak ada jamaah yang berusia sepuh, yang jalan aja susah, luar biasa. Luar biasa. Saya sampai menangis Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, ujiannya luar biasa. Ini sahabat kami, beliau, Ibu Erna namanya dari Bandung, sulit sekali berjalan, setiap kali berhenti, dan kemudian juga pingsan dan seterusnya. Sedangkan di situ tidak ada ambulan yang mau mengangkut karena memang apa namanya, mereka juga sibuk membawa jamaah-jamaah yang, maaf bahasa saya ini Bapak-bapak Ibu sekalian, sepertinya dengan hajian kemarin itu kalau orang belum mau mati belum diangkut kira-kira. Nah, sedangkan juga petugas-petugas medis terbatas dan seterusnya, akhirnya kami harus memapah beliau sejauh 7 km, dan saat itu dirasakan luar biasa sedihnya luar biasa, karena saya merasa yang saya bawa ini adalah orang tua saya sendiri. Bukan hanya itu, kita juga kasihan dengan kondisi beliau dan seterusnya. Dan saat itu yang ada sebenarnya kalau bicara marah kepada siapa, kecewa kepada siapa. Tapi ketika permasalahan itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai campur tangannya, dengan segala kekuasaannya, maka yang ada setelah itu adalah keindahan dan kenangan-kenangan yang kami baru mengingatkan kepada kami bahwa Allah pernah berfirman melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hambanya, pasti dia akan menguji. Jadi inilah ujian cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah
mudah-mudahan yang dirasakan oleh yang lainnya. Pada saat itu memang terasa pahit, susah, getir, kecewa, marah, dan seterusnya. Dan apa yang diparahkan kita tidak tahu. Aturannya di sana, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ketahui, tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, tidak ada yang pasti di tanah suci, ya, kecuali ketidakpastian. Karena ini memang keadaannya seperti itu. Nah, artinya ketika kami ke sana, sahabat kami dengan rombongan bisa masuk bus sampai ke tenda, sedangkan kami harus berjalan kaki. Dan itu membuat kami begitu luar biasanya, perjuangan yang luar biasa. Tapi jamuan Allah setelah itu yang kami rasakan luar biasa. Dan inilah yang dinamakan dengan cinta. Ketika kita hadapi sesuatu dengan cinta, maka tadi kembali lagi, yang jauh 7 kilo mungkin terasa beberapa meter saja setelah kita merasakan kenikmatan ini. Begitu juga yang mahal jadi murah semuanya. Dan ini kita rasakan semua di tanah suci. Cinta Allah, yang tentunya cinta Allah tidak terbatas di tanah suci. Kenikmatan munajat juga tidak hanya Allah berikan, tidak hanya di tanah suci, tetapi berbeda. Ada satu kekhususan. Tidak mungkin Allah khususkan satu tempat sampai bersumpah dengan namanya. Wattini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan kota Makkah. Berarti ketika Allah bersumpah dengan satu makhluk, berarti ada kemuliaan dan keistimewaan di dalam makhluk itu. Makkah adalah makhluk Allah yang Allah siapkan ya untuk para tamu-tamu Allah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyiapkan seluruh jamuan cintanya Allah kepada kita semua. Sampai-sampai ketika kita ke Arafah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Allah wanti-wanti kepada nabinya. Melalui lisan Nabi kita dikatakan oleh beliau, a'dhamun nasi dzamban yaum Arafah man a'dhamu nasi dzamban man waqafa bi Arafah wa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. Paling besar dosa orang pada hari Arafah adalah orang yang berwukuf di Arafah, tetapi dosanya, dia merasa dosanya tidak terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya suudzon, buruk sangka sama Allah aja nggak boleh, sangat tidak boleh bisa. Jadi ini merupakan satu jaminan dan keyakinan buat kita semuanya ketika kita diberikan kesempatan berhaji, di mana haji adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah intisarinya Arafah. Ketika kita datang ke sana, semua dosa-dosa yang besar, yang kecil, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berpikir bahwa dosa kita tidak diampunkan di Arafah. Bayangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sore di Arafah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkan dosa seluruh umatku. Inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dipikirkan bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, tapi yang dipikirkan umatnya. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa umat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampunkan dosa seluruh umatmu wahai Muhammad, kecuali dosa yang berhubungan dengan anak cucu Adam. Hak adami, yang berhutang, orang-orang yang pernah zalim, tidak aku ampunkan. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lalu menawar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau engkau mau, engkau berikan pahala yang banyak kepada orang yang terzalimi, dan engkau ampunkan dosa orang yang menzalimi. Nabi menawar, meminta tambahan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah cinta ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Biar Nabi Muhammad SAW kita paham, beliau tidak ridho ada satu umatnya bahkan yang masuk ke dalam api neraka. Subhanahu wa taala. Ini cintanya Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, saat itu Allah tetap tidak mengkabulkan doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam arti tidak mengabulkan, melainkan menunda pengkabulannya sampai Nabi di Muzdalifah. Maka saat itulah Allah katakan kepada Rasulullah, berkah Arafah, aku ampunkan seluruh dosa umat engkau wahai Muhammad SAW, bahkan dosa yang terkait dengan hak adami tabiat.
Ini fahamnya adalah bukan berarti kalau kita punya dosa kepada tetangga, dosa kepada teman kantor, dosa kepada orang tua dan yang sifat hak adami kemudian kita tidak perlu minta maaf, bukan. Artinya seorang muhaddits Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwasanya yang dimaksud apabila kadang-kadang kan kita punya persoalan dengan orang yang barangkali untuk minta maafnya kita udah mungkin dia udah pindah rumah, mungkin dia sudah meninggal dunia, mungkin kita juga tidak tahu dia di mana. Insya Allah orang yang sudah mau bertobat kepada Allah lalu ingin mengembalikan hak-hak kepada orang yang bersangkutan, tapi kita tidak mampu, insya Allah sudah tercakup di dalam doanya Rasulullah SAW dan dikabulkan oleh Allah, yaitu mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan Ngobrol gitu kan. oleh karenanya tentu kita tidak belum selevel dengan seorang Rabi'atul Adawiyah, ya, yang beliau mengatakan, ya Allah, jika aku beribadah kepada Engkau karena ingin surgamu, maka tutuplah rapat-rapat pintu surga. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut api nerakamu, maka ya Allah, masukkan aku ke dalam api neraka. Subhanallah, ini bukan lancang. Tetapi lihat kalimat terakhirnya, jangan lihat sepenggal. Beliau mengatakan, ya Allah, aku beribadah kepadamu karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan aku mencintai. Jadi kuncinya adalah cinta. Ketika beliau mengatakan ini tentu bukan tanpa ilmu. Kita tahu bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta surga dan keridhaanmu, jauhkan aku dari neraka dan kemurkaanmu. Ini dianjurkan. Tetapi maksud Rabi'atul Adawiyah, kalau betul-betul manusia paham dengan tujuan penciptaannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, niscaya cukup buat kita ibadah saja. Datang sholat penuhi dengan ketentuan rukun dan syaratnya dipenuhi, kekhusyuannya kita jaga, mudawamah dan istiqomah kita jaga. Ibadah-ibadah yang lain selebihnya bukan urusan kita, apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Begitu juga dengan haji kita dan seterusnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yakin kalau kita lihat dari keterangan Quran maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berhaji sudah terjaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajinya diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong bukan tanpa dasar. Dalam banyak keterangan di antara hadis yang qudsi yang menyampaikan, yang disampaikan Rasulullah kepada kita tentang pengampunan Allah, tentang kesempurnaan orang berhaji, itu dikatakan bahwasanya di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, aku, wahai malaikat, saya terjemahkan saja, itu hamba-hambaku sedang berkumpul di Arafah dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan lemah lelai, mereka hanya menginginkan itu aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka persaksikanlah anni qad ghafartu lahum, aku sudah ampunkan dosa-dosa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa wahabtu musiahum li muhsinihim, dan aku berikan wahai, aku serahkan wahai malaikat orang-orang yang musi. Musi pengertian yang saya tangkap adalah orang yang dalam ibadahnya barangkali banyak kekurangannya. Jadi mohon maaf, di Arafah juga Bu, Bapak Ibu sekalian kita saksikan kan, ada yang ibadah, ada yang dari mulai zuhur sampai maghrib baca Quran, ada yang baca zikir terus, ada yang di bawah pohon, ada yang macam-macam deh, termasuk yang rokok aja ada yang tidur-tiduran, ada yang ngobrol-ngobrol saja silaturahmi. Itu insya Allah termasuk dalam cakupan hadis ini, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, aku serahkan orang-orang yang kurang dalam ibadahnya di Arafah, aku serahkan kepada orang yang baik di dalam beribadah. Maknanya dengan keberkahan, orang yang zikirnya banyak di Arafah, nangisnya banyak di Arafah, kemudian doanya banyak
zikirnya, dan semuanya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan itu akan diserahkan juga kepada orang-orang yang tidak sempurna ibadah. Artinya ini juga refleksi dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah begitu ketatnya diberikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan diberatkan, tetapi khusus untuk hajian. Allah Subhanahu wa taala menuliskan Nabi Muhammad SAW selalu diberikan jalan-jalan yang termudah, dan ini adalah refleksi cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kami sudah melontar tapi belum memotong, la haraj. Ya Rasulullah, kami sudah memotong tapi kemudian belum memotong kurban, kemudian kami belum melontar, la haraj, la haraj, la haraj, nggak dosa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semuanya seakan-akan dibolehkan. Ini adalah bentuk cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah bukan untuk mempersulit hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sejatinya adalah hal yang apabila dijalankan dengan benar, maka ibadah ini akan menjadi jalinan cinta yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sebagai penutup, sepertinya Pak Ustadz Ade memberikan warning ya, supaya saya batasi pembicaraannya. Saya hanya ingin fokus ke mana sedikit saja untuk pembahasan cinta dan Allah ini. Contoh dengan sholat sekalian, as-sholat wasilah. Dengan sholat terjalinlah hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat siapa sholat menjadi nikmat? Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat akan terasa tidak berat, bahkan sebaliknya akan nikmat, merasakan kenikmatan yang penuh di dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah karena beliau adalah imamnya orang-orang khusyuk. Begitu juga kita. Ketika kita merasakan cintanya Allah dalam sholat, maka niscaya sholat itu akan menjadi kebutuhan buat kita semuanya, bukan beban buat kita semuanya. Sehingga seperti Rasulullah SAW, kalau nyuruh Bilal ikomat, beliau mengatakan arihna bila, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, senangkan kami dengan sholat. Kenapa kok sholat padahal gerakan begitu-begitu aja? Itu bagi orang seperti kita. Tapi bagi orang-orang yang tingkatan cintanya kepada Allah luar biasa, dia yang merasakan hal yang sebaliknya. Justru ketika mereka selesai sholat, mereka merasa ada kesedihan, ada kegundahan, dan ada kerinduan agar mereka bisa timpakan Allah dengan sholat. Inilah tingkatan-tingkatan cinta yang Allah berikan kepada hambanya. Dan mudah-mudahan dengan kita pernah datang ke Baitullah, dan mudah-mudahan diundang lagi ke Baitullah, Allah terus dengan cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Bang Ade, silakan dilanjut barangkali supaya tidak satu arah. Silakan interaktif, diberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muhajir atas kajiannya. Kita bersama-sama tadi mendengarkan juga ya Bunda. Ini sambil saya juga ingin menyapa untuk Ayah Bunda yang baru saja bergabung dengan kami. Mudah-mudahan Ayah Bunda selalu diberikan kesehatan insya Allah. Tadi mengutip sedikit juga dari Ustadz Muhajir, ibadah itu harusnya mempermudah ya Ustadz ya, bukan mempersulit. Nah ini menarik juga. Insya Allah juga ini ada, kita akan buka saat ini Ayah Bunda Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kita membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya mengenai tadi mengenai kajian, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar apa saja yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhajir pada hari ini, terutama mungkin mengenai haji. Ini ada pertanyaan pertama nih Ustadz. Kita sudah dapat pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sugeng Suratno. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana manifestasi diri atau pribadi yang dapat dirasakan dan diperlihatkan oleh seseorang yang haji atau umrohnya mabrur atau mabruroh, meski sudah zikir penuh hati dan jalankan ibadah haji umroh secara sungguh-sungguh? Nah itu gimana tuh Ustadz? Monggo. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sudah terjawab oleh Rasulullah SAW. Di antara tanda kemakburan haji sebenarnya dengan dua kalimat yang sangat singkat atau tiga kalimat yang sangat singkat, tetapi ini mewakili semua. Di antaranya adalah beliau mengatakan,
yang namanya haji itu adalah tibul kalam wa uh, wa it'amut ta'am. Pertama tibul kalam. Tibul kalam artinya baik perkataan. Dia akan menggunakan lisannya dibandingkan sebelum berhaji lebih banyak untuk mengingat Allah. Dengan zauq, dengan cita rasa, dengan kenikmatan yang dirasakan atau tidak itu bukan persoalan. Yang penting lidahnya sibuk memberikan kebaikan-kebaikan, di antaranya mungkin banyak menyebut nama Allah, banyak membaca Al-Qur'an, lebih suka menyampaikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara, kepada anak-anaknya. Kemudian berbicara tentang hal-hal baik. Tibul kalam. Semua pembicaraannya menjadi manfaat, bukan hanya buat dirinya tapi buat orang lain. Ini yang pertama. Jadi ini sangat luas sebenarnya. Hanya berbicara tapi lisan ini dengan lisan ini sebenarnya seringkali menjadi tersalurkannya kebaikan-kebaikan. Ya kalau dia jadi atasan maka ucapannya, perintahnya adalah perintah untuk kemaslahatan karyawan. Dan semuanya, ide-idenya melalui mulutnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita refleksikan diri kita. Apakah kita sudah menggunakan lisan kita lebih baik setelah umroh atau haji atau dibandingkan dengan sebelum haji? Maka apabila kita tambah senang bersolawat, senang membaca, berzikir, senang memberikan berkata-kata baik dan seterusnya, ini insya Allah di antara tanda haji. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Sebenarnya mungkin secara harfiah ini hanya memberikan makan kepada orang yang lapar. Ya, saya dapatkan dari guru-guru ini makna itu kepedulian sosial. Jadi artinya ketika orang yang hajinya mabrur, maka kepedulian sosialnya harusnya dilakukan. Dia lebih peka, dia memberi makan orang-orang lapar, timpa musibah, termasuk barangkali ya sekarang kita lihat saudara-saudara kita, ya kita tidak bisa berjuang dengan senjata tentunya. Di Gaza sana, orang-orang dimatikan aliran listriknya, kemudian airnya dan seterusnya. Ada baiknya kita yang sudah berhaji harus banyak terpanggil, lebih dari orang yang belum berhaji. Karena bukan hanya kita khawatir tidak termasuk orang yang dikatakan termasuk orang yang dikatakan Rasulullah malam yahtamma bi amril muslimin, di mana saja, bukan hanya Palestina. Di tetangga kita nggak usah jauh-jauh, yang masih banyak fakir, miskin dan seterusnya, orang yang berhaji akan. Kenapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi amril muslimin Palestina? Barang siapa yang tidak peduli dengan keadaan muslim yang lainnya, maka dia tidak masuk di dalam udzubillah. Jadi, maka orang yang berhaji adalah orang yang peduli secara sosial kepada lingkungan. Insya Allah dia senang membantu dengan berbagai kemampuan yang demikian. Jadi kita tidak perlu lagi. Tapi sholat saya belum khusyuk, sholat saya belum merasakan nikmat. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang ahli ibadah mengatakan demikian dalam sebuah kitab. Katanya kabatul laila arba'ina sanatan wa tana'amtu biha arba'ina sanatan. Saya memaksakan diri, tidak merasakan nikmat sama sekali dalam ibadah selama 40 tahun. Ini ahli ibadah yang ngomong. Kemudian setelah 4 tahun berikutnya baru saya merasakan nikmat. Jadi bukan proses yang gampang kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang tadi saya sampaikan. Kekhusyuan, tapi perlu dilatih, perlu diusahakan. Di antaranya kita sholat misalnya di tempat yang memang disediakan untuk sholat, kalau perlu di masjid, berjamaah, dan seterusnya. Ikhtiar ini yang membuat kita mempercepat mendapatkan kenikmatan dalam keadaan. Jadi kembali ke pokok persoalan, tidak jadi apa patokan kemudian kita sholatnya khusyuk. Waduh, haji saya gimana? Saya gimana? Tidak. Karena anugerah khusyuk adalah anugerah yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang mudah-mudahan kita suatu saat akan mencapai. Jadi kalau dari Nabi konsepnya satu kan. Lisan dijaga, perbuatan dijaga. Inilah haji yang insya Allah merupakan haji yang demikian, Pak Ade. Baik, seperti itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhajir ya, Pak Sugeng, mengenai pertanyaan manifestasi diri, lisannya dijaga, itu kemudian jiwa sosialnya juga, itu menjadi poin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhajir. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami juga buka kesempatan Bapak Ibu untuk berinteraksi, bertanya jawab. Silahkan mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaannya boleh melalui
chat room ataupun Bapak Ibu bisa raise hand atau silahkan dibuka untuk mikrofonnya Bapak Ibu mic-nya. Siapa tahu ada Betul. yang ingin bertanya. Ya, dengan Pak Oh, Kasa ya. ya, ya. Terima Nah, siap kasih. Pak Kasa. Monggo Pak dengan Eh, pertanyaannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini mau nanya tentang masalah sholat nih. Ya, Ada sebagian yang mengatakan kalau kita berjamaah, misalkan kita mau berjamaah, tapi yang di masjid itu udah misalkan udah 3 rakaat, misalkan sholat duhur atau sholat asar. Nah, ya, kita tertinggal 1 rakaat. Nah, ya. kita katanya kita itu nggak usah bangun lagi kalau udah ketinggalan, katanya terusin aja ngikutin yang makmum yang banyak. Itu benar apa enggak, Pak Ustadz? Baik, terima Jadi, kasih Pak Hasan. Alhamdulillah, ini itu pertanyaan sangat tepat. Jadi yang namanya itu namanya masbuk, ya, orang yang masbuk. baik. Jadi ketika dia ketinggalan saat sedangkan sholatnya sholat duhur misalnya, maka wajib buat dia yang menyempurnakan 4 rakaat. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa itu 3 rakaat, saya tidak melihat dalil dari mana itu. Karena Kayaknya ada itu. ya, jadi harus 4 rakaat. Yang perlu saya tambahkan, bagaimana hitungan rakaat yang terhitung sebagai rakaat? Ya, dalam fikih yang dipahami, jadi Bapak ketika datang misalnya ke masjid, kemudian di sana imam dan makmum yang lainnya sedang ruku. Bapak niat, kemudian langsung ikut ruku, ya, dengan bagusnya dengan 2 takbir. Takbiratul ihram pertama, Ya. kemudian takbir itikol namanya bareng. Selama Bapak mendapatkan rukunya imam bareng dengan imam, Yeah. maka Bapak tidak perlu menambahkan rokaat karena Bapak idrakul rokaat. Nah, itu yang dimaksud mungkin Pak. Tapi kalau Bapak melihat dia lagi sujud, baru Bapak ikut langsung takbir ihram kemudian sujud, maka Bapak tidak mendapatkan rokaat, harus menambah 1 rakaat. Itu beda. Terima kasih, terima kasih. Barangkali. Tapi tambahan motivasi buat kita, terutama yang sudah berhaji, ya, coba sebagaimana kita mengejar. Kan kalau di sana kan biasanya kita luar biasa. Baru nyampe hotel, azan langsung balik lagi. Semangat benar. Seandainya semangat itu dibawa ke kampung kita, ke musola kita, luar biasa indahnya. Karena jangan khawatir Pak. Tadi Bapak, yang motivasi buat Bapak Kesen dan semuanya, termasuk saya. Kalau orang yang berangkat untuk jamaah sholat, maka pahalanya akan disempurnakan. Misal, Bapak tadi ketinggalan 3 rakaat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia pergi ke masjid lalu mendapatkan seluruh sholatnya, maka dia mendapatkan pahala. Lalu barang siapa secara sempurna. Lalu ketika barang siapa datang, ketika mereka sudah sholat sebagiannya, misalnya zuhur, mereka udah 2 rakaat, Bapak datang pelan-pelan, kemudian makmum, Bapak kan cuma 2 dapatnya, 2-nya lagi Bapak masbuk, maka Allah sempurnakan sholatnya Pak. Pahalanya disempurnakan. Bahkan itu Pak, dalam satu keterangan, orang yang berusaha datang ke masjid, kemudian sampai masjid, jamaahnya udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, maka Bapak mendapatkan pahala jamaah secara sempurna hanya karena niat. Subhanallah, ini begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara salah satu mudah-mudahan tanda kepercayaan haji bagi laki-laki adalah orang yang Terima kasih, terima kasih Pak. Baik, mudah-mudahan Sama-sama. ini dapat jawaban dan pencerahan ya Pak Kasa Sudarsa. Nah, berikutnya ini ada Pak Sugeng yang raise hand. Bapak mungkin bisa disampaikan Pak pertanyaannya, Pak Boleh. Sugeng. Apa? Boleh menanggapi juga ya. Oh ya, mangga Boleh Pak menanggapi Sugeng. juga. Ya. Diskusi Boleh aja. menanggapi juga. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh. Jawaban yang pertama tadi udah oke, tapi tadi ada yang di chat, mungkin bisa next time. Ini saya ada pertanyaan satu yang cukup mengganjal. Di jamaah masjid saya ini kan ada pengurus masjid. Tapi Ya. kalau dia sholat, kalau imamnya si A, dia mesti balik kanan.
nggak jadi gitu loh. Walaupun Iya. dia sudah sampai ke masjid, ke Bangkok saya balik lagi keluar. Loh, Pak Haji kemana? Balik lagi? Iya balik. Nah ini satu. Pernah saya tanyakan alasannya begini Ustaz, bahwa dia merasakan bahwa imam itu tidak layak jadi imam. Kenapa? Karena dia punya masalah dengan keluarga, marahan dengan keluarga sampai sekarang nggak bertanya-tanya, nggak bertanyaan. Jadi menurut saya dia nggak layak jadi imam saya, jadi imam. Iya. Terus yang kedua, eh, imam itu tidak jujur katanya. Karena ada pernah apa namanya sebagai pengurus masjid melakukan ini. Itu satu. Nah, setelah saya datanya detail lagi, saya sampaikan kalau menurut saya asal dia bacanya bagus, ininya baik dan cukup akal dan akil balik, menurut saya kan kita nggak perlu lihat latar belakangnya lah. Kalau kita nggak tahu imamnya, masa kita harus tahu juga, kayak gitu. Tapi di depan lagi Ustaz, bahwa saya tahu persis dia orangnya, nggak pantas. Nah, terus ada lagi yang mengatakan, yang akil balik itu bukan akil balik saja, tapi harus berkeluarga. Nah, ini saya malah jadi berdebat agak panjang. Loh, kok yang berkeluarga? Ini Ustaz, ini di lingkungan masjid saya sampaikan itu, dan orangnya tetap ngotot gini. Nah, saya akhirnya sampaikan pada guru ngaji, tapi belum dapat jawaban yang meyakinkan nih untuk jawaban ini, karena guru ngajinya masih ada hubungan saudara dengan imamnya, dengan orang yang bermasalah itu juga. Gimana Iya, Ustaz? Mohon iya. pencerahan dan pendapatnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Memang apa, dalam perkara sholat ini terutama imam dan makmum ini ada ketentuan yang memang harus kita penuhi ya. Di antaranya patokannya adalah orang yang imam itu adalah ya ummul qauma, Nabi aqra'uhum li kitabillah. Pertama yang pantas jadi imam adalah aqra', orang yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak bagus bacaannya, itu dimajukan sebagai imam. Kemudian orang yang faqih, orang yang paling mengerti ilmu ulama, nanti diturunkan lagi. Ini bukan berarti menghalangi orang. Contohnya, kalau misalnya sama-sama bacanya bagus, fasih, Qurannya bagus, hafalannya sama-sama banyak. Kemudian fikihnya, ilmu agamanya sama, diturunkan lagi. Di antaranya, kalau misalnya dua-duanya imbang, satu berkeluarga, satu belum, maka yang sudah berkeluarga lebih didahulukan. Bukan harus Pak, awas. Bukan harus didahulukan, lebih didahulukan. Dan mohon maaf, sampai di fikih itu detail, sampai nanti diinikan lagi, diperhatikan lagi. Orang yang dua-duanya berkeluarga, mohon maaf Pak, dari sisi ketampanannya, kan ini unik juga. Karena mungkin sebagai, ya kalau imamnya, mohon maaf, fisiknya bagus, dan kita juga dipimpin oleh orang-orang seperti itu kan jadi lebih tenang, lebih enak. Ala kulihal, itu bukan kewajiban. Jadi kalau untuk yang tadi harus berkeluarga dulu, nggak ada. Dalam fikihnya setahu saya nggak ada. Yang ada adalah ketentuan lain. Contohnya, kalau si imam, si orang tadi, mohon maaf, rasa bacaan orang itu tidak bagus dalam pandangan dia, ya, misalnya bacaan terutama Fatihah, karena di dalam sholat itu rukun qauli yang hubungannya dengan ucapan itu kan cuma takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kemudian tasyahud, kemudian salam, ya. Artinya di luar itu kan tidak rukun. Kalau yang dipermasalahkan dia Fatihahnya, misalnya dia sering menggunakan dengan kalimatnya alhamdulillah kecil menjadi alhamdulillah, ini sebagian ulama ini batal, ya. Fatihahnya kalau tidak bilang batal juga sholatnya, karena la sholat liman la yaqra'ul fatihah, la sholat liman la fatihah lahu, sholat Fatihahnya nggak bagus. Kalau dia pertimbangannya Fatihahnya si imam misalnya tidak bagus menurut pandangannya dia, maka dia punya udzur untuk tidak bermakmum, kan begitu. Nah, persoalannya kenapa dia balik badan? Dia kan bisa terus sholat, nanti dia setelah si imam selesai dia nggak suka, kemudian dia sholat lagi dengan yang lain, nggak ada persoalan. Yang nggak boleh ada barisan dua, Pak. Itu orang imam dia bikin sama makmumnya, dia sholat lagi di belakang dengan makmumnya, itu tidak boleh. Itu makruh, bahkan bisa haram. Ya. Tetapi kalau misalnya orang itu selesai, yang dia ragukan itu selesai sholatnya, kan dia bisa sholat bersama orang-orang yang belum sholat. Jadi menurut saya, kalau saya lihat dari pertanyaan Bapak, ini orang lebih ke pribadi.
Kalau tadi bicara tentang akhlak dan seterusnya, kan ada perlu pembuktian juga. Barangkali kalau bagi dia itu orang fasik dan jelas-jelas kefasikannya, dia boleh tidak bermakmur dengan orang itu. Jadi Bapak juga nggak usah terlalu memaksakan diri dia harus bermakmur. Silakan dia punya penilaian. Cuma kalau dia tidak jujur dengan dirinya, dia berdusta, dia berbohong, yang rugi dirinya sendiri. Satu, dia telah berfitnah kepada orang lain. Dua, dia tidak mendapatkan pahala jam. Bapak-bapak, yang ingin saya sampaikan, saya pernah lihat keterangan. Ini bukan hadis, ini dari kaul ulama. Katanya, ketika kita sholat berjamaah, kita kan, mohon maaf, mungkin yang banyak kurang dari kita adalah khusyuknya, betul nggak? Khusyuknya jarang. Kalau rukunnya banyak belajar, tapi khusyuknya ini kita sholat baru takbiratul ihram, kadang-kadang ingat kemana-mana, ke kantor, ke rumah, kemana, bahkan kadang-kadang kunci hilang ingat ke dalam sholat, kan begitu. Nah, kurang khusyuk. Nah, ini berkahnya jamaah. Katanya Allah akan melihat orang yang berjamaah dengan pandangan kasih sayang yang anugerah. Maka Allah akan sempurnakan orang-orang sholat berjamaah sholatnya. Contoh, Allah akan melihat imamnya khusyuk atau imam kadang-kadang tidak lebih khusyuk daripada makmum. Maka setelah itu Allah akan lihat barisan pertama. Apakah ada yang khusyuk? Kalau ada yang khusyuk, maka seluruh orang yang berjamaah mendapatkan sholat dengan kekhusyuannya berkah orang yang ada di saf yang pertama. Kalau tidak ada, perintah Allah akan lihat saf yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai saf yang terakhir. Jika tidak ada sama sekali orang yang khusyuk dalam berjamaah itu, Allah akan sempurnakan kekhusyuannya, berkah mereka menjalankan sunnah Nabi, yaitu sholat. Ini keuntungannya sholat berjamaah. Maka, mohon maaf, bagi Imam Abu Hanifah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Beliau mengatakan rukuklah bersama orang-orang rukuk, menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Kalau kita kan Pak, ya, fardu kifayah, ya. Kalau ada yang berjamaah kita tidak berdosa di masjid. Tapi beliau mengatakan fardu ain, wajib, tidak boleh tidak sholat, harus berjamaah. Mudah-mudahan orang yang sudah berhaji, berumroh, tidaklah sholat kecuali berjamaah. Minimal dengan anak istrinya. Mudah-mudahan. Itu Pak ya. Jadi, menurut saya, silahkan. Kalau bagi dia silahkan. Cuma kasih tahu Pak, sayang daripada dia sholat di rumah, mendingan tetap sholat berjamaah. Sebab nanti akan Allah sempurnakan. Gitu ya Pak ya. Baik, Pak Sugeng. Begitu ya Pak Sugeng tadi jawabannya. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Memang tidak ada keharusan, kewajiban, tapi memang ini jadi pilihan. Lebih baiknya seperti apa demikian. Nah, kita akan lanjut lagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah pada sore hari ini. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan dinyalakan mic-nya, atau mungkin ada yang ingin menambahkan, mungkin boleh ya Ustadz ya. Boleh, menanggapi boleh. Menanggapi boleh, kita interaktif aja. Mungkin ada pertanyaan, saya punya pengalaman yang sama nih seperti Pak Sugeng gitu, tapi saya menyikapinya dengan seperti ini. Nah, mangga tuh Bapak Ibu. Kami persilakan juga ini makin sore insya Allah. Alhamdulillah ini kita makin ramai yang hadir di Ngobras edisi perdana kita hari ini. Mungkin saya sambil absen di bagian belakang ya. Ini di page kedua. Ini ada Pak Solikul Fuadin, ada Ibu Sri Sugianti, Bu Atia Zain, ada Pak Muhammad Abdul Hafiz, Pak Daru, Pak Bambang juga. Monggo Pak, jika ada pertanyaan terkait materi kita di hari ini, ataupun mungkin pertanyaan yang selama ini bikin Bapak bertanya-tanya gitu ya. Ini kan dari Pak Sugeng tuh ada beberapa pertanyaan juga nih. Mungkin sambil menunggu ya Pak. Ya, halo Pak Sar. Ya. Oh iya Pak Kasar, monggo Pak. Ya. Boleh nambahin masalah imam tadi Pak Ustadz? Boleh. Jadi, sama di tempat saya juga begitu, ada satu, beliau itu udah haji, tapi yang sebelah istrinya itu luar muslim. Nah, kadang-kadang kalau tidak ada imam, mereka ke depan itu jamaah pada mundur, pada balik gitu. Hukumnya itu gimana kalau yang satunya di luar muslim tapi satunya muslim, gimana itu Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz?
Ya, terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah di antara yang tidak layak jadi imam sebenarnya orang fasik. Ya, siapa orang fasik? Definisi fasik adalah al-murtaqibu bil kabair au al-musirru bis shaghair. Orang yang pernah melakukan dosa besar yang belum ditaubati, ya. Nanti ada aturan-aturannya juga ya. Masuk apa namanya? Dia naudzubillah dzalik, misalnya orang itu pernah tertangkap dan terbukti ya, misalnya berzina, maka setahu saya itu ada patokan waktu dalam setahun itu dia terus diberikan apa namanya pelajaran di tarbiyah untuk kembali ke Allah, untuk bertobat, dan dia tidak punya kesempatan untuk berkhutbah, berimam seterusnya ya. Nah, yang kedua al-murtakib bis-shaghair al-kabair, melakukan dosa besar, au al-musirru bis-shaghair, terus menerus melakukan dosa kecil tapi dilakukan terus menerus, ya kan? Nah, ini juga fasik namanya. Sebaiknya memang orang ini tidak diangkat untuk jadi imam. Nah, karena apa? Karena untuk menjaga muruah kehormatan agama kita. Bagaimana mungkin misalnya seorang imam habis sholat kemudian tidak dijaga muruahnya, habis itu dia ikut nyawer biduan, betul nggak? Naik ke atas panggung joget-joget. Ini rusak nanti agama dengan orang-orang seperti di tangan orang-orang ini. Maka dibuatlah aturan-aturan di antara yang lainnya adalah tadi melakukan kefasikan. Yang jelas nyata. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang ini? Orang ini menikah dengan non-muslim, tapi tidak pindah agama, tidak menjadi muslim. Berarti akad nikahnya batil, tidak sah. Kalau tidak sah, berarti selama ini hubungan suami istrinya adalah perzinahan, betul nggak? Nah, oleh karenanya kalau dipahami, berarti pantas orang-orang tidak memberikan kesempatan dia untuk menjadikan imam, karena sebaiknya harus jadi imam, harus ada imam. Maka ini juga harus jadi motivasi buat kita semuanya, dan untuk jadi imam rasanya tidak terlalu sulit ya, asal kita bisa apa namanya memahami rukun sholat, kemudian bacaan Fatihah yang benar, bacaan-bacaan yang menjadi rukun qauli yang benar, dan sebagainya. Sudah, artinya saya sarankan untuk mengantisipasi kondisi ini ya, sehingga tidak berulang, Bapak di mana lingkungannya ya sebaiknya diajarkanlah yang lainnya untuk menjadi imam. Betul. Jadi tindakan Bapak sekalian itu sangat wajar dan memang secara hukum begitu. Iya, betul. Nah, Terima kasih, Pak. baik. Sama-sama. Baik, Pak Kasa. Ini ada lagi Ustadz pertanyaan yang masuk melalui room chat kita. Ya. Ini katanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana keutamaan untuk wanita jika ingin sholat berjamaah tetapi di rumah ada orang tua yang sudah sepuh, takut untuk ditinggal sendiri di rumah. Lebih utama yang mana Ustadz? Iya, baik. Silakan Ustadz. Itu tadi memang ada perbedaan ya pendapat ulama tentang penyikapan terhadap hadis perempuan itu lebih afdol sholat di rumah, ya kan? Artinya ada yang mengatakan ini juga bisa dibahas lagi begitu kira-kira. Nah, apabila kita melihat dohir hadis, malah memang perempuan ini afdolnya sholat lebih tertutup, yaitu di rumah, ya kan? Kenapa? Sebab seringkali kaidahnya orang sholat, bukan tidak boleh ya, awas, tidak ada larangan perempuan sholat jamaah di masjid, hanya keafdolan. Buktinya apa? Perempuan tuh ke Masjidil Haram datang ke masjid, betul nggak? Kan sama-sama masjid. Ke Nabawi juga datang. Artinya di masjid lain sama hukumnya. Lebih afdol di rumah. Apabila ini bisa lebih menjaga. Ya, terutama tadi bicara tentang, kadang-kadang saya lihat, mohon maaf gitu. Perempuan belum paham tentang ketentuan aurat. Bagi dia aurat itu ya mungkin bagian-bagian yang sangat sensitif saja. Padahal betis saja, ya kan, itu kan menurut mazhab kita itu adalah aurat. Tidak sedikit kadang-kadang orang ke masjid ke mana tanpa sadar menunjukkan daripada aurat kakinya. Nah, kalau udah kayak begini, lebih afdal di masjid, mana di rumah malah. Karena dia lebih terjaga. Itu makna bahwa sholatnya perempuan di rumahnya lebih bagus daripada di masjid. Sholat perempuan di kamarnya
lebih bagus daripada di tengah rumahnya. Nah, ketika pakai kaidah ini, apalagi ada orang tua yang tidak bisa ditinggal, lazimkan. Udah sholat di sana, ya. Kalau bisa sholat ibunya sholat secara seperti biasa, ya, maka ajak berjamaah, diwudukan oleh kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mohon maaf, saya mumpung ada kesempatan menyampaikan tentang sholat ini, jangan remehkan perkara sholat selama madamal aqlu tsabitan, selama akal orang yang sakit misalnya itu masih tetap, maksudnya masih ada dalam artian dia masih tahu waktu, dia masih bisa membedakan mana kanan mana kiri, apalagi membedakan warna uang, mohon maaf, wajib bagi dia walaupun sakit dalam keadaan yang memungkinkan wajib sholat. Artinya dengan kondisi tadi, yang ibu yang tadi mau ke masjid sudah lebih bagus di rumah saja. Ajak ibunya yang sakit itu, kita wudukan sholatnya, ibu jadi imamnya, beliau jadi makmum. Ya, dan ini adalah lebih utama. Dapat dua keutamaan. Jamaahnya tetap tidak ketinggalan, kehormatan terjaga, khidmah kepada orang tua yang luar biasa yang dengannya kita pasti masuk surga didapat. Jadi saya anjurkan untuk sholat di rumah saya. Ya, gitu. Demikian. Baik, demikian. Ini tadi sudah disampaikan dan dijawab juga ya Ustadz ya. Sebaiknya seperti apa tadi sudah disampaikan juga. Ya, Mbak Ayah Bunda yang dirahmati Allah, mungkin ada lagi di sini yang pertanyaan tadi terkait kajian kita hari ini mengenai haji atau juga ini Pak dari gamma.com. Terima kasih Ustadz katanya. Baik. Sama-sama ya Pak Gama ya. Mungkin sama-sama. ada pertanyaan kembali Bapak Ibu, ini kami mungkin persilahkan. tentang haji umroh yang pernah dialami, terus betul, ada pernah kejadian begini begitu, ini kita supaya nanti saat haji atau umroh lagi kita udah punya jawaban yang pas gitu. Betul. Boleh, tadi alhamdulillah tentang sholat luar biasa, tapi barangkali ada tentang haji umroh. Iya, mungkin terkait kajian kita di hari ini Bapak Ibu, kami persilahkan juga. Ini kan tadi ada pertanyaannya tadi dari Pak Sugeng, juga ada beberapa pertanyaan terkait haji. Ini mungkin sambil kita menunggu ya Pak Ustadz, saya akan bacakan satu dari Pak Sugeng. Ini juga berkaitan sebenarnya pertanyaan beliau ini, katanya terkadang kita masih ada rasa ujub saat sudah berhaji, saat sudah bisa berhaji atau umroh. Bagaimana menjaga hal ini Ustadz katanya. Jadi kita merasa kadang-kadang tuh tinggi gitu ya, merasa tinggi, kemudian pengennya dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ini menarik nih pertanyaannya Ustadz, itu tadi saya baca juga nih. Silakan Ustadz. Baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus di dalam perintah haji itu selalu menggandeng perintah dengan kata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, harus karena Allah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Di dalam firman lain Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah wajib atas manusia untuk berhaji ke bait. Selalu pakai karena Allah, karena memang Allah memberikan hikmah kepada kita, hati-hati. Ini haji adalah ibadah yang paling lengkap, tetapi dia juga adalah ibadah yang paling riskan dengan sifat-sifat penyakit hati, ujub, riya, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kadang-kadang definisi sendiri kita belum paham betul tentang apa itu riya, apa itu ujub. Ya, saya ingin sampaikan riya dulu. Ada orang kadang-kadang dia mau baca Quran, ya, di masjid. Lalu kemudian ada orang dia khawatir riya, dia tutup gak jadi. Kata Imam Fudail bin Iyad, itu riya. Itu riya. Ngapain dia nggak jadi baca Quran? Hanya karena manusia, berarti kenapa? Berarti Anda nggak jadi karena Allah. Tarkul amal li ajli riya, itu riya. Adapun kemudian orang dia lagi buka HP. Pas ada orang, dia langsung buka Quran. Itu bukan riya lagi tuh. Syirik namanya itu. Syirik khafi itu. Menyekutukan Allah dalam. Jadi riya juga sebenarnya tingkatannya lebih parah itu. Justru tadi meninggalkan amal tidak boleh. Ya, karena ada kadang-kadang nggak jadi sedekah gara-gara malu lah, ketahuan. Nggak begitu, sedekah aja. Nggak ada urusan. Jangan pikirkan manusia. Maka kita pakailah pendapat kaul Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika ditinggalkan ayahnya, ini ada latar belakangnya. Beliau mengatakan beliau dititipkan oleh ayahnya kepada pamannya untuk diurus dengan sedikit harta. Kemudian karena habis hartanya dititipkan ke pesantren.
Tujuannya dua, untuk belajar dan untuk, mohon maaf, kira-kira untuk sambil mendapatkan fasilitas makan di pesantren itu. Berarti kan bukan tanda kutip bukan karena Allah. Maka beliau tetap berjalan karena tujuannya untuk ilmu juga, tapi numpang, maaf, kira-kira ini bahasa saya jangan di apa jangan diekspos ya, ini bahasa yang mudah dimengerti. Numpang makan juga kira-kira begitu ya, bukan tujuannya apa saya mengatakan ini supaya bisa dipahami. Tapi akhirnya beliau terbimbing dengan sendirinya untuk menuntut itu karena Allah. Mau dikasih makan kek, mau enggak ada urusan. Yang penting saya dapat ilmu. Maka dia mengatakan dengan bahasanya yang luar biasa. Katanya, talabtul ilma li ghairil fa aba ayyakuna illa lillah. Dulu aku menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi lama-lama ilmulah yang membimbing saya agar tidak melakukan apa-apa kecuali untuk Allah. Artinya beramal saja, nggak usah lihat atau ujub dan seterusnya. Nah, adapun bagaimana kita menjauhkan diri dari riya dan ujub itu, jauhkan asbab-asbabnya. Contoh, ini pengalaman pribadi saya. Saya paling takut tuh kalau lagi ihram, ya contoh hajian aja, lagi ihram, sebenarnya cuma sedikit pengen foto aja buat keluarga. Saya takut di situ ada perasaan saya yang berbeda. Maka asbabnya saya matikan hidup saya, ya kan? Supaya saya nggak mudah itu. Nah, jadi sebab-sebab yang akan membuat kita ujub tinggalkan. Dan ingat saja bahwa kita ini sesempurna apapun amal kita, sempurna kalau sempurna, rasanya kita jauh dari sempurna. Maaf, itu amal saya jauh dari sempurna. Saya merasa jauh dari sempurna. Bahwa walaupun kita ibadah dengan sempurna, tetapi ingatlah, amal kita tidak akan pernah menyebabkan kita masuk surga. Artinya bukan kita tidak beramal kita sia-sia, bukan. Kalau amal kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, ditimbang tetap jauh, nggak nutup. Kalau kata orang Betawi bilang, kagak nutup begitu. Nah, ditutupnya, disempurnakan oleh Allah ketika kita beramal dengan apa? Di antaranya adalah dengan rahmat Allah. Dengan apa? Dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka syafaat itu dari kata syafa'. Kita lihat dalam bahasa Arab, wal fajri wal layalin ashri wasyafa'i wal watr. Syafa' artinya genap. Jadi yang kurang digenapkan dengan syafaat Nabi. Bil khusus dengan rahmat Allah. Sebab kata Allah, tidaklah seseorang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak juga dengan aku, kecuali aku mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak jangan khawatir dengan ujubnya, riaknya. Beramal saja tetap. Nah, yang penting asbab riak dan ujubnya ditinggalkan. Di antaranya adalah kita mikir, sehebat apapun kita beramal, nggak bakal ada apa-apa aja dengan nikmat. Ya, jadi kita merasa seperti itu. Demikian disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Muhajir atas jawabannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, kami persilahkan. Ini dari tadi yang semangat sekali hari ini nih ayah-ayahnya ya, bapak-bapaknya nih. Kita pengen dengar mungkin suara ibu-ibunya nih. Ini di sini ada, ini ada Ibu Sri, ada Ibu Ria, ada Ibu Ami, Ibu Atia. Mungkin ada yang disampaikan ini. Saya nggak kenal nih namanya, ada yang pakai V2043 nih, Ibu siapa nih yang kameranya nyala nih pakai hijab hitam. Mungkin ada pertanyaan Ibu, salam kenal, terima kasih sudah bergabung juga dengan kami. Kemudian di sini ada Ibu Emilia, selamat datang Ibu, ada Ibu Taviana. Kami persilahkan. Jika ada pertanyaan dari bunda-bunda sekalian ini mungkin terkait hal-hal yang selama ini sudah pernah ke Tanah Suci, umroh ataupun haji, bisa ditanyakan langsung. Baik, kami persilakan. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustaz Ade. Ya, pertanyaan terakhir. Sebelum kita nanti akan tutup, minta dengan hormat juga untuk ditutup dengan doa ya Ustaz ya. Baik. Nanti sebelum kita tutup majelis kita, kegiatan kita hari ini, mungkin ada pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Nah, ini jika tampaknya ini pada kalem-kalem aja mendengarkan jam-jam sore ini ya menuju maghrib, Bapak Ibu jangan ketiduran ya. Nggak boleh tidur kalau jam-jam segini ini bahaya. Ini mungkin ini aja kita Ustadz, mungkin ada pertanyaan. Ini di Bu Taviana nih, udah nyalain. Ada pertanyaan Bu Taviana? Mangga Bu, kayaknya lagi di jalan ya Bu. Iya, betul.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan mengenai badal haji, Ustadz. Ya, Jadi untuk badal haji itu apakah afdol seandainya kami, misalnya saya kan perempuan, membadalkan haji ayah kami almarhum, terus kami sendiri yang melaksanakan. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? baik. Terus kemudian pahalanya apakah memang hanya badal tersebut ataukah kami juga akhirnya berhaji juga gitu? Baik, Kasih Masya Allah. Luar Assalamualaikum. biasa. Pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dan sebenarnya lupa saya sampaikan. Dan Ibu Atur nuhun Bu mengingatkan. Tofiana. Inilah cara Allah mengingatkan saya untuk menyampaikan tambahan ilmu kepada kita semua, mudah bermanfaat. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan badal haji, yaitu kita menghajikan orang yang secara syara dibolehkan untuk dibadal. Contoh orang sudah wafat, atau secara medis dia sudah tidak dianggap tidak akan sembuh, tidak akan mampu lagi untuk sembuh, kemudian kita badal dengan berbagai persyaratannya, termasuk segat mewakilkannya dan seterusnya. Nah, saya pernah menemukan satu keterangan dalam kitab itu, seingat saya waktu itu hadis ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang punya kitab ini salah satu ustaz di Anissa Travel, namanya Ustaz Nur Halim. Nanti akan saya minta kalau perlu diterangkan. Terkait dengan badal haji itu luar biasa sekali. Ya, diterangkan di sana tentu dengan berbagai pengertian. Barang siapa yang membadalkan haji orang lain, maka bagi yang dibadalkan dapat 1 pahala haji. Bagi yang membadalkan dapat 7 pahala haji. Masya Allah. Luar biasa. Jadi pahalanya bukan buat yang dihajikan saja, tapi yang membadalkan malah lebih banyak. Bahkan ada satu keterangan, barang siapa yang membadalkan haji orang tuanya, kalau tadi kan orang lain, kalau ini orang tuanya, maka bagi yang membadalkan, bagi yang dibadalkan 1 pahala. Bagi yang membadalkan anak keturunannya 10 kali haji. Masya Allah. Barokah luar biasa. Nah, ini makna membadalkan, insya Allah diantaranya baik dilakukan oleh sendiri, maupun kita membiayakannya, menyampaikan kepada orang lain, Mas, tolong badalkan orang tua saya. Insya Allah maknanya seperti itu. Jadi, tidak kemudian kita melakukan untuk orang tua, kemudian kita nggak dapat. Tidak, justru dilipat gandakan buat kita. Karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, diantaranya bentuk birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua kita. Demikian, insya Allah pahalanya buat kita dan buat beliau-beliau yang kita badal. Bahkan untuk kita yang melaksanakan lebih banyak. Mudah-mudahan seperti itu. Bu Husni, apa kabar Bu Husni? Baru nongol. Alhamdulillah, baru selesai rapat dan langsung Allah. Wah. Ya, ini rekan hati saya juga tahun ini, Bapak sekalian. Tahun 2022 beliau, Masya Allah. Semangat orangnya nih. Mudah-mudahan terus semangatnya. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, insya Allah. Amin. Insya Allah, amin, amin, rabbal alamin. Ini ada, ini saya buka dulu Bu mikrofonnya. Ini mangga Bu Erika sudah bergabung bersama dengan kita nih. Oh iya. Mangga Bu dibuka dulu untuk ini mikrofonnya. Mic-nya sepertinya masih kondisinya ke-mute ya. Saya iya. jalan apanya, Ustadz? Iya Ibu. Insya Allah, hati-hati Bu. Nggak lagi nyetir kan Bu ya? Iya, maafin tadi nggak ngerti buka unmute-nya. Maaf iya. Iya, kalau lagi begitu di jalan Ibu. juga nih, alhamdulillah. Pada lagi di jalan ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam kangen buat semuanya ya. Ya, Mbak Eri. Ini perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Abis takziah dari suami, abis ziarah. Masya Allah. Berkah. Salam kangen buat semuanya. Assalamualaikum. Kita tetap ikutan kok dari tadi, cuman kita ini aja nggak mau nongol muka, malu. Ya, kameranya off ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu tadi ini Bu Erika dari tadi karena nomor depannya ini beliau pakai nomor jadi kita nggak ada yang ngeh ya. Beliau ini hadir bareng-bareng dengan kita di sore ini. Baik Bapak Ibu, ini mengingat juga waktu yang sudah semakin sore ya Bapak Ibu ya. Ini sudah hampir juga di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kami adakan kembali untuk kajiannya, insya Allah akan menjadi kajian rutin. Nanti akan kami blast, akan kami kirimkan untuk undangannya. Dan sebelum kami tutup dengan doa majelis, ini saya ingin menyampaikan juga ini atas informasi dari panitia dan juga tim dari Anissa Travel. Ini tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kami berikan ini semacam apa ya, semacam penggembira lah, hadiah penggembira dari kami. Bisyarah. Iya, bisyarah ini. Ada tadi untuk 3 nama yang sudah mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi di sore ini. Ada Pak Sugeng Suratno, Bapak Kasa Sudarsa, dan juga Ibu Taviana. Ini berhak mendapatkan voucher GoPay ya, begitu ya Kang Haji ya. Jadi voucher ini ada nominal GoPay. Nah, kami mohon izin Bapak Ibu. Ini kan untuk nomor belas tadi di grup masing-masing ataupun di grup di WhatsApp pribadi tadi ada nomor Kang Haji Roub yang ngeblas itu boleh silakan dikirimkan untuk nomor telepon dengan GoPay yang aktifnya ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah akan kami bantu dan kami jelaskan bagaimana cara redeem vouchernya. Demikian. Baik Bapak Ibu, dan sebelum kita sudahi untuk kajian kita sore hari ini, kami ingin mempersilahkan dan minta dengan segala hormat juga kepada Ustadz Muhajir untuk dapat menutup majelis kita atau kajian kita sore hari ini dengan doa bersama. Kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik kepada kita untuk terus mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah dan larangannya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah solehkan anak-anak kita, keturunan kita. Allah berikan kekuatan kita untuk terus beramal, berbuat baik untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah terus hubungkan kita dengan orang saleh, pertemukan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan apapun hajat kita, mudah-mudahan setelah kita keluar dari majlis yang mulia ini majlis ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita beranjak di tempat ini masing-masing di tempatnya masing-masing kecuali sudah Allah ampunkan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semua hajat yang Allah lebih tahu kemaslahatannya di kita, mudah-mudahan al-hadiniyah walakum salih wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بحق الفاتحة وبكلمة الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة يا فرج الحق يا كاشف الغم يا من لي به يغفر ويرحم ومن يغفر يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب دعواهم فيها سبحان الحمد وفيها السلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf Bapak-bapak sekalian, doakan saya dan satu-satu saya, keluarga saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, dan doa saya untuk bapak-bapak semuanya. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Ustadz Muhajir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin amin Allahumma amin. Dan juga bisa kembali hadir bersama-sama dengan kita di kajian berikutnya ya Ustadznya. Insya Allah nanti akan bergantian. Bang Ade, jangan lupa foto dulu Bang Ade. Oh iya, siap, baik. Ini sebelum kita sudahi kajian untuk hari ini, Bapak Ibu kami persilahkan untuk dapat membuka kameranya masing-masing, mangga. Ini biar kita ada dokumentasinya untuk berfoto bersama. Insya Allah nanti ini jadi kenang-kenangan kita juga. Ini untuk kajian perdana nih, alhamdulillah ramai sekali hari ini. Nanti mudah-mudahan nanti untuk kajian berikutnya itu semakin ramai. Bapak Ibu silahkan bisa juga nanti mengundang mungkin teman-teman pengajiannya, teman-teman kajiannya, atau teman-teman yang sudah pernah berangkat umroh sebelumnya ya, insya Allah
bisa menjadi ajang silaturahmi kita juga. Baik Bapak Ibu, ini kami persilakan untuk dinyalakan kameranya. Pak Romi, Bu Rina, ini ada apa tour leader kebanggaan kita juga Bu Elo ya Bu Elo. Mangga Bu, ini nggak ada kameranya Bu kayaknya Elo kurang nggak sedep. nongol, Bu Elo mana Bu Bu Elo, Elo? iya, Bu Elo nih kurang sedep nih kalau misalnya nggak nongol nih. Biasanya jadi ini nih leadernya banyak grup ya. Allah. Adik Kita tanggal Masya 4, Allah. nggak pakai foto tanggal hati 4, Adit ya? tanggal 4 ikut Pak Sugeng Bu Elo tuh. Siap. Masya Allah. Wah, itu Ah, keren tuh. Bu Mantap. Elo Bu mana Elo nih Bu? mau Nggak ada kameranya ja- nih Bu. jadi bodyguardnya para ustadz ntar di sana nanti Bu Elo. Bodyguard, Masya Allah. Mantap itu. Mana belok? Oh, baru Katanya banyak yang kangen nih Bu Elo nih. Mewakili saya. Hadir. Masya Allah. Insya Allah. Maaf ya. Wah, alhamdulillah. Nah ini dia ini tuh kan. Benar, Sehat ya Bu ya. Baik. Nih ini Wah, cucu. Sambil gendong cucu nih mudah-mudahan belok. Oh, mudah-mudahan silaturahmi Cucu ini kedua. terus ditingkatkan ya. Insya Allah Amin. bulan 2 kali kita berjumpa biar panjang umur. Amin, Amin. amin, Allahumma amin. amin. Ya karena kita ini ya Bu ya, kalau ngelihat di grup kan pada sepi, ini kan sibuk masing-masing kita bikin kegiatan kayak gini biar insya Allah jadi ajang silaturahminya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk kameranya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Numpang cucu saya kedua. Baik, Pak Haji Ading, Pak Ading kemana? Pak Ading kagak nongol Pak Ading. 1, 2, 3. Baik, ditahan dulu sebentar. Sekali lagi, ini katanya mohon maaf kameranya nggak ada katanya. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang page kedua. Fotonya dikirim ya. Siap Ibu. Insya Allah habisnya dikirim. Baik, ini ada Mas Faisal nih belum kelihatan, Pak Solikul Fuadin, Pak Andaru Saleh, Pak Bambang Purwadi. Ini ada Bu Dentik juga, ada ini ada Ibu Emilia juga Bu, mangga Bu dinyalakan untuk kameranya, kita akan berfoto bersama. Baik, 1, 2. Baik. Bu Ria, Assalamualaikum Bu Ria, apa kabar? Nah, ada Bu Ria di sini. Waalaikumsalam, Ustaz. Oh iya Bu Ria. Bu Ria buta. Kabar Bosni, halo. apa kabar? Sehat semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya, Ustaz. Amin. Tri Medan. Ya, Medan ya. Ditunggu Masya Ibu Allah. main-mainnya ke Anissa Travel insya Allah juga. Kita tampil nanti. Insya Allah silaturahmi nanti kita jalan. Untung lagi macet. Nanti boleh Baik. linknya boleh di-share ke teman-teman kok itu biar sama-sama dapat Siap. dapat silaturahmi ya kan, bisa berbagi. Ya Allah. Baik, kalau begitu Ayah Bunda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di ujung kajian kita atau acara kita di perdana hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selaku moderator untuk hari ini, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Insya Allah sekali lagi kami juga menginformasikan bahwa kajian ini akan berlangsung secara rutin insya Allah. Mungkin tadi seperti Bu Rika bilang dalam sebulan bisa 2 kali, atau mungkin kalau melihat animonya nanti kita jadikan dalam setiap minggu ini ada kajian nih Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan akan di arrange lagi oleh tim dari Anissa Travel, dan juga ini kami minta dengan segala hormat juga Bapak Ibu Untuk waktunya mungkin bisa minta masukan, apakah seperti sekarang, apakah Minggu sore, apakah Sabtu sore bisa dimasuk biar kita bisa berkumpulnya banyak. Kalau hari kerja mungkin coba deh, mungkin ada masukan boleh direvisi kok. Yang penting kita bisa silaturahmi. Betul. Kita terbuka dengan segala masukan ya Ayah Bunda yang ada di sini. Mungkin apakah waktunya sudah pas jam segini, atau mungkin kita majukan lagi jamnya biar kajiannya makin berkualitas gitu ya, dan juga panjang karena masih ada rasa kerinduan ini ingin silaturahmi. Monggo Bapak Ibu bisa disampaikan kepada kami juga nantinya ini melalui Japri ataupun nanti melalui grup di mana tim kami juga sudah membelas informasi ini Bapak Ibu, dan tidak lupa juga mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu bisa jangan lupa untuk silaturahmi juga melalui sosial media kami nih Bapak Ibu, melalui Instagram di @anissa_travel JKT. Insya Allah di sana juga ada informasi terkait. Tadi ada pertanyaan juga nih dari
Ibu Ibu Emilia ya, katanya untuk biaya umroh Ramadan tahun depan itu tadi sudah di replay juga oleh tim kami. Insya Allah nanti akan diinformasikan ya. Dan untuk informasi mengenai paket umroh dan haji sendiri Bapak Ibu itu bisa lihat di Instagram kami, di website juga sudah terupdate Bapak Ibu. Atau mungkin setelah ini nanti monggo aja di Japri, ntar Kang Haji Rauf ya, itu bisa di Japri. Saya juga di dalam grup ada Bu. Atau mungkin nanti sambil ada apa ketemu kangen juga, pengen ketemu sama Bu Erika, pengen mampir sambil tanya-tanya umrohnya juga boleh Bapak Ibu di Anissa Travel ya. Insya Allah kami membuka Ada kopiola, ada kopiola kopiola. gratis. Kami juga ini baru ada Jakarta Gratis Cotton tuh. Cake baru. Insya Allah nanti timnya 24/7 lah kami siap, pokoknya Senin sampai Minggu insya Allah nanti kami standby untuk Bapak Ibu. Yang penting diinformasikan saja waktu kunjungan dan kedatangannya, mau bareng-bareng sama teman pengajiannya juga monggo kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung untuk hari ini, mengingat juga ini mendekati waktu sholat maghrib persiapan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan kita tutup kegiatan kajian dan majelis kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin. Terkadang saya mohon maaf selaku moderator apabila ada salah kata. Ustadz Muhajir terima kasih banyak. Bu Erika hati-hati di perjalanan. Bu lagi perjalanan balik dari Cirebon nih ke Lenteng Jakarta. Agung, mudah-mudahan. Iya kemarin juga baru pulang dari mana Bu kemarin? Habis ini juga ya Bu ya ada pengajian. Indramayu, Ustazah Halimah. Indramayu. Oh, Ustazah Halimah. Dan besok juga ini kita mau menginformasikan juga Bapak Ibu ini untuk ibu-ibu, besok ini kita akan ada pengajian juga dengan Ustazah Fatimah Segaf ya di Anissa Travel. Monggo Bapak Ibu yang punya, ibu-ibu sih yang punya waktu, insya Allah besok akan ada kajian juga yang kami hadirkan di majelis Mabrur Anissa Travel. Baik kalau begitu Bapak Ibu terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, yang masih di jalan, Ibu Hosni juga hati-hati di jalan, nyetirnya mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Wabarakatuh. Terima kasih semua, izin live. Terima kasih, sama-sama. Mangga Ibu, izin. Mangga. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.